Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2020. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027.
Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan. Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus, maka disepakati bersama untuk menggunakan proses pemilihan melalui pertemuan warga sidi jemaat di 12 sektor pelayanan.
Jika pada waktu pemilihan dilakukan terdapat warga sidi jemaat yang berhak memilih, namun tidak hadir di tempat pemungutan suara karena sakit, sedang keluar kota atau alasan lainnya, maka panitia akan mendatangi ke rumah-rumah warga sidi jemaat yang tidak hadir tersebut. Diharapkan seluruh warga sidi jemaat yang memiliki hak suara untuk memilih, agar datang ke tempat pemungutan suara di sektor pelayanan masing-masing pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 18 sore. Tata cara proses pemilihan. Setelah menetapkan waktu dan tempat pemilihan di masing-masing sektor, panitia akan mengirim undangan dan formulir pencalonan kepada seluruh warga sidi jemaat untuk hadir dalam pertemuan warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Panitia menyiapkan kotak suara untuk semua sektor pelayanan, formulir perhitungan suara, papan perhitungan suara dan berita acara. Warga sidi jemaat hadir di tempat pemungutan suara di tiap sektor pelayanan pada jam dan hari yang telah disepakati. Saat hadir di tempat kegiatan, warga sidi diwajibkan mendaftar di meja registrasi panitia dan menyerahkan formulir pencalonan yang telah diisi ke panitia. Selanjutnya akan menerima nomor antrian dari panitia. Ketika nama atau nomor antrian warga sidi jemaat dipanggil, maka warga sidi akan menerima kertas suara untuk memilih di dalam bilik yang telah disiapkan. Setelah proses pemilihan dilakukan di dalam bilik pemilihan, warga sidi keluar dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara yang sudah dipersiapkan. Sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara, warga sidi yang sudah menentukan pilihannya, diwajibkan untuk menandatangani lembar kehadiran di dalam proses pemilihan Diaken dan Penatua periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Kemudian warga sidi jemaat meninggalkan tempat pemungutan suara. Proses perhitungan suara. Panitia wajib memilih 3 orang saksi dari antara warga sidi jemaat di sektor masing-masing. Perhitungan suara disatukan di GKP 2 GPIB Bahtera Kasih untuk dihitung oleh panitia bersama dengan 3 orang saksi dari masing-masing sektor pelayanan. Panitia melakukan perhitungan suara dengan terlebih dahulu menghitung jumlah formulir pencalonan yang masuk. Setelah proses perhitungan suara selesai, panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan para saksi. Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 akan diwartakan oleh panitia melalui wewarta jemaat. Warga sidi yang hadir di tempat pemungutan suara, diharapkan untuk tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru GPIB Bahtera Kasih akan ditempatkan di semua tempat pemungutan suara di sektor pelayanan, untuk memastikan warga sidi yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian sosialisasi proses pemilihan Diaken dan Penatua ini kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama seluruh warga sidi jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat memuji Tuhan dari Kitab Bakti 4 bait 1 dan 2. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Korintus 8 pada ayatnya yang ke-5b merupakan nats pembimbing kita yang mengatakan demikian. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Segala isinya
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat, dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan kami, Engkau adil, benar, baik dan kudus. Sebab itu kami datang gentar dan takut ke hadapan tahta-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan, pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus, hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengar
dengarkanlah doaku kepadamu. Ibu Bapa Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan secara solo dari Saudari Kirsten Andrea. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih untuk kidung pujiannya. Tuhan memberkati. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa kita
agar firman-Nya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kidung pujian yang baru saja dilantunkan bagi kami, Tuhan hidup di dalam kami dan hidup kami ada di dalam-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Kristus adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin serta percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang pada jalan kehidupan kami. Karena itu Bapa, mari buka hati dan pikiran kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama, kiranya boleh menjadi bahagian kehidupan kami, dan kami boleh berlakukan firman-Mu di dalam hidup kami, agar Kristus terus menjadi bagian hidup kami, dan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirman-Lah kepada kami Tuhan saat ini, karena kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Roh
Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema khotbah atau renungan kita pada saat ini sesuai dengan SPU dan juga SGDK. Rupanya tema kita kali ini berupa pertanyaan. Pertanyaannya ini susah-susah gampang untuk kita jawab. Temanya kurang lebih seperti ini, Ibu Bapa. Siap memberi dalam kekurangan, why not? Siap memberi dalam kekurangan, why not? Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak tema kita ini yang berupa pertanyaan tadi, maka menurut saya pertanyaan ini mudah saja kita sampaikan kepada siapa saja. Siapkah saudara memberi dalam kekurangan? Tetapi jawaban dari pertanyaan ini sepertinya tidak mudah kita lakukan. Mengapa saya katakan demikian, Ibu Bapak Saudara? Karena seringkali ketika kita diminta untuk memberi kepada sesama kita, terlebih ketika kita berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, ketika kita berada dalam situasi yang kekurangan, sementara bergumul dengan berbagai tantangan hidup, maka seringkali kita tidak siap untuk memberi dalam kekurangan kita. Bahkan tidak jarang ketika kita akan memberi kepada sesama kita, kita berhitung dulu apa untung ruginya bagi saya. Kalau ada untungnya, oke, saya lakukan. Tapi kalau tidak ada untung apa-apa bagi saya, kita kemudian seringkali menunda. Nanti sajalah kalau saya sudah stabil hidupnya. Nanti sajalah kalau pergumulan-pergumulan kehidupan kita sudah dapat diatasi. Dan alasan-alasan lainnya yang seringkali menjadi kendala bagi kita untuk memberi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal memberi dalam kekurangan ini menjadi sorotan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Seperti pembacaan kita bersama tadi. Rasul Paulus menyoroti jemaat di Korintus, Ibu Bapak Saudara. Karena rupanya jemaat Korintus ini menunda-nunda untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang pada saat itu berada dalam situasi yang sulit, situasi yang miskin dan menderita. Sebaliknya, Paulus mau menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa mengapa mereka harus menunda-nunda memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Sedangkan jemaat-jemaat di Makedonia, seperti pembacaan kita tadi, justru meluap dengan sukacita
dan kerelaan hati mereka untuk berbagi dengan jemaat di Yerusalem. Jemaat di Makedonia, ada yang dalam tafsiran tertentu mengatakan ini sebenarnya ada beberapa jemaat, Bapak Ibu. Ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, dan kemungkinan jemaat Berea. Dan yang menarik Ibu Bapak Saudara, jemaat-jemaat di Makedonia ini bukanlah jemaat yang kaya. Tetapi justru jemaat-jemaat, kalau kita baca ayat yang kedua, mereka juga sementara dicobai dengan berbagai penderitaan. Tetapi mereka tetap memberi diri untuk memberi bantuan dengan ketulusan mereka, dengan sukacita dan kerelaan hati mereka. Memang tidak dijelaskan bagi kita, Ibu Bapak Saudara, apa yang menjadi sumber dari penderitaan jemaat-jemaat di Makedonia. Ada juga dalam beberapa pemahaman Alkitab mengatakan bahwa kemungkinan besar jemaat ini berada dalam penderitaan karena memang mereka miskin. Ada juga yang mengaitkan karena mereka diperhadapkan dengan musibah-musibah karena kondisi alam, kekeringan yang terjadi. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa jemaat ini menderita karena mereka berada di dalam tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Jadi kita bisa membayangkan jemaat-jemaat di Makedonia ini berada dalam pergumulan yang cukup berat. Tetapi mereka tidak kehilangan kasih. Lalu pertanyaannya bagi kita semua, apa kunci dari kerelaan, dari sukacita, dan ketulusan jemaat-jemaat di Makedonia ini untuk memberi kepada jemaat di Yerusalem? Rupa-rupanya kuncinya, Ibu Bapak Saudara, adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia ini sungguh meyakini bahwa hidup mereka ada di dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Dan hal itu dibuktikan melalui pengorbanan Kristus, sehingga melalui pengorbanan Kristus itulah mereka boleh diselamatkan. Karena itu mereka merasa tidak perlu khawatir, karena kasih karunia Allah itu melebihi segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Dan hal itu kemudian ditegaskan oleh Paulus. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa jemaat-jemaat di Makedonia yang saat itu tidak baik-baik saja hidupnya bisa berbagi. Mereka bisa dalam kasih karunia Allah dan sukacita boleh menyatakan pelayanannya kepada Allah, tetapi juga kepada orang-orang kudus termasuk Rasul Paulus. Dan karena itu bagi jemaat di Yerusalem, mereka terbuka untuk melakukan pelayanan kasih. Dan pada ayatnya yang ke-7 Paulus mengingatkan bahwa jemaat di Korintus sebenarnya jauh melebihi jemaat-jemaat di Makedonia. Di situ Paulus mengatakan bahwa kalau kita baca ayatnya yang ke-7, maka di situ dikatakan bahwa mereka sebenarnya memiliki segala sesuatu. Mereka kaya dalam iman, mereka kaya dalam pengetahuan, mereka kaya di dalam kasih kepada Paulus dan orang-orang kudus,
Dan karena itu Paulus mendorong supaya mereka juga kaya dalam pelayanan kasih bagi jemaat-jemaat di Makedonia, supaya mereka tidak menunda-nunda untuk memberikan bantuan mereka kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan yang hadir di dalam kebersamaan kita, baik di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan bersama kita sebagai umat manusia. Pertanyaannya bagi Ibu Bapak, Saudara dan saya, apakah kita juga mau dengan rela hati, dengan ketulusan, dengan sukacita memberi dalam kekurangan? Seperti yang saya katakan tadi, pertanyaan ini tidak mudah kita jawab. Tetapi ketika kita belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia ini, kiranya kita dapat menyadari bahwa dalam kondisi apapun juga kita tetap dapat memberi kepada sesama kita. Ada dua hal yang mau ditekankan dari pembacaan kita tadi. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus harus kita maknai sebagai bentuk kasih yang tidak ada bandingnya di dalam kehidupan kita. Kristus rela menjadi miskin, kalau kita baca ayat 9, agar kita menjadi kaya di dalam karya penyelamatannya. Karena itu kasih karunia Allah ini haruslah menjadi jaminan dan keyakinan bagi kita semua bahwa di dalam segala sesuatu kondisi hidup kita, kasih karunia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ini berarti bahwa ketika kita kuat, tetapi juga ketika kita lemah, ketika kita berada dalam berbagai kelimpahan hidup kita, tetapi juga ketika kita bergumul dengan persoalan hidup kita, Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Karena itu sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Dalam berbagai situasi hidup kita, kita tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi siapapun juga yang kita temui dalam kehidupan kita. Keteladanan Kristus yang mengorbankan dirinya bagi banyak orang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak berhitung-hitung ketika akan memberi, baik kepada Tuhan melalui persembahan syukur kita, tetapi juga kepada sesama kita. Hal yang kedua, Ibu Bapak Saudara, seperti jemaat-jemaat di Makedonia, mereka memberi dalam kekurangan. Ada yang mengatakan bahwa memang kemungkinan besar mereka tidak memberi secara materi, tetapi mereka memberi pelayanan kasih dengan kerelaan dan sukacita. Ini juga menjadi motivasi bagi kita. Bukan perkara berapa yang kita sampaikan dan kita gunakan untuk menolong sesama, tetapi apa motivasi di balik setiap yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita.
Jangan kita berpikir bahwa ketika kita memberi, kita akan kehilangan dan kehabisan. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita memberi, kita akan diberkati. Mengapa saya katakan demikian, Ibu Bapak Saudara? Contoh sederhana saja. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dari orang-orang di sekeliling kita, kita tidak harus berbagi materi. Tetapi ketika kita hadir untuk memberikan kekuatan kepadanya, maka itu juga boleh menjadi bagian dari pelayanan kasih kita. Dan ketika kita berbagi dengan sesama kita, dalam kondisi kita yang juga tidak baik-baik saja, terlebih ketika kita juga sementara bergumul dengan persoalan kehidupan kita, justru ketika kita mampu memberi kekuatan bagi sesama kita, disitulah kesaksian kita betapa kasih karunia Allah memampukan kita untuk tetap teguh berdiri meskipun ada banyak pergumulan. Dan itu juga menjadi kekuatan bagi sesama kita dan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu contoh kecil saja, Ibu Bapak. Tentu ada banyak contoh-contoh lain bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Karena Paulus meyakini ketika kita lemah, disitulah kita kuat. Sumber kekuatan kita bukan karena diri kita, tetapi sungguh-sungguh karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita jalani di dalam hidup ini, kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena dalam segala kondisi yang kita alami, kita percaya bahwa kasih karunia Allah yang menguatkan, yang mengokohkan, yang memampukan akan terus menyertai kehidupan kita. Sehingga dalam kekurangan sekalipun, Tuhan bisa memakai Ibu Bapak Saudara untuk menjadi berkat. Terlebih ketika kita berkelimpahan seperti jemaat Korintus, maka jangan kita menjadi orang yang pelit. Pelit bukan hanya materi, Ibu Bapak, tetapi jangan kita pelit pengetahuan kita. Jangan kita pelit pengalaman hidup kita. Karena justru lewat kita berbagi, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita memberi diri untuk terus Tuhan pakai. Tuhan bisa memakai Ibu Bapak Saudara dan saya dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan bersama kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Hidup adalah kesempatan untuk terus melayani, sehingga ketika Tuhan datang nantinya, kita siap untuk menyambutnya, karena kita sudah melakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik pula di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak, Ibu Bapak Saudara. Kita responi firman Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan, kekuatan dan kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Mari Tuhan, Engkau sertai kami, agar kami boleh terus menjadi alat dalam tangan Tuhan, baik ketika kami berkelimpahan, tetapi juga ketika kami berada di dalam gumul juang kehidupan kami. Karena dalam segala situasi hidup kami, kasih karunia Allah akan memampukan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami, agar kami mampu menjadi berkat, dan melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam syafaat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja dan jemaat Tuhan, khususnya GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Mari Tuhan Engkau memberkati penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Charles Manuputi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan kenan pakai di dalam tugas pelayanan. Memberkati semua majelis jemaat, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, semua yang Tuhan kenan pakai dalam melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksian. Tuhan mampukan mereka semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat yang bersumber daripadamu, sehingga segala sesuatu yang dilakukan di dalam tugas pelayanan dan kesaksian kiranya sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan jemaat-Mu, boleh menjadi kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh, yang sudah lanjut usia, yang bergumul dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kesulitan-kesulitan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Tuhan diandalkan di dalam seluruh kehidupan kami, maka kuat kuasa pemulihan, maka sukacita dan pengharapan senantiasa Tuhan hadirkan
sehingga jemaat Tuhan dalam berbagai kondisi kehidupannya tetap mampu bersuka cita dan memuliakan Tuhan, karena ketika kuat maupun ketika lemah, Tuhan selalu hadir dengan kuasa kasih-Mu. Kami mau bersyukur dengan jemaat Tuhan yang boleh merasakan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, khususnya dalam pekan ini. Berkat pertambahan usia secara pribadi, pertambahan usia perkawinan, berkat-berkat di dalam pekerjaan, berkat-berkat di dalam pendidikan anak-anak. Semuanya kami serahkan kepadamu Tuhan. Sempurnakan sukacita jemaat Tuhan. Dan biarlah lewat setiap berkat yang Tuhan beri, kiranya kami boleh selalu mengingat dan menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami mau berdoa bagi program-program yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi pemilihan penatua dan diaken. Mari Tuhan memberkati panitia yang sudah dibentuk. Tuhan memberkati ibu bapa kekasih yang pada waktunya memberi diri untuk Tuhan pakai dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Kami yakin sungguh Tuhan, siapapun yang akan Tuhan pakai, maka merekalah orang-orang yang Tuhan telah pilih dan tentukan untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, melayani dan bersaksi di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan sertai pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberikan hikmat-Mu, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, secara khusus pemerintah Kota Makassar, dalam mengupayakan semua yang terbaik bagi kehidupan bersama kami. Secara khusus kami berdoa bagi penanggulangan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati. Juga di dalam berbagai pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan ekonomi, kiranya Tuhan juga hadir. Sehingga melalui pemerintah kami, kiranya kami semua boleh dapat dituntun dipimpin. Sehingga di tengah-tengah berbagai gumul juang, kekuatan dan pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi diaken penatua sektor 11 yang mengambil bahagian di dalam pelayanan pada saat ini. Organis, pemandu lagu, kekasih-kekasih kami yang juga boleh menyatakan kesaksian pujian mereka. Demikian juga tim multimedia, tim Satgas Covid, security, semua yang Tuhan kenan pakai dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, sehingga ke depannya Tuhan terus boleh memakai kami dengan kemampuan dan talenta yang Tuhan beri untuk terus memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, ya Allah kami, semua jemaat-Mu yang mengambil bahagian di dalam ibadah ini, juga yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming. Kiranya Tuhan juga menyertai hidup kami, memasuki pekan yang baru. Biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam tuntunan kasih Tuhan, dan biarlah hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami,
yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Ferry Pikolima dari Jemaat GPIB Immanuel Parepare. Tanpamu Yesus, hidup ini sungguh tak berarti. Tiada ku mengerti tujuan hidupku, hati hamba tiada kedamaian. Padamu Yesus, ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau sungguh berarti di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya padamu Yesus, ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidupku sungguh berharga di hadapanmu. Oh, terima kasih Tuhan atas karunia yang begitu besar kepadaku. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidup di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Hanya padamu Yesus, ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau
Engkau membuat hidupku sungguh berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang begitu besar kepadaku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Hanya pada-Mu Yesus ku dapatkan jawaban yang pasti. Engkau membuat hidupku sungguh berharga di hadapan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang begitu besar kepadaku. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesaksian pujian yang sudah dibawakan oleh Bapak Bikau 5. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Dalam rangka aksi pencarian dana, Tim Kerja Penopang Dana Program Kerja dan Anggaran PKA tahun pelayanan 2022 sampai dengan 2023 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Maka dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi khusus memakai pita untuk menopang program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022 sampai dengan 2023 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Mari bersama dan bersehati mendukung kegiatan tersebut melalui pemberian sukarela dari Bapak, Ibu, saudara-saudari. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Kita melakukan Gita Bakti 82, bait pertama sampai dengan 3. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa.
kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Yesus, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Namun kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Resti Arnawa, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 11, pemandu lagu Ibu Fani Saya dan Saudara Christian Latuperisa, persembahan pujian Saudari Kirsten Andrea, organis Bapak Ganet Soekarno, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir pada saat ini, laki-laki berjumlah 63 orang, dan perempuan berjumlah 124 orang. Ibadah Pelkat PKP Gamungan. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Juli 2022 waktu pukul 17.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles Manuputi, organis Saudari Angel Harsanto, dan pemandu lagu Ibu Diana Ambanaga. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara luring pada ibadah tersebut. Baptisan Kudus Anak. Nama calon baptis Liora Densi Amureisa Sinaga, keluarga Sinaga Pamo dari sektor pelayanan 2. Baptisan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 pukul 9 pagi. Pastoral akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 jam 10 pagi dan diharapkan kehadiran orang tua, saksi, dan majelis jemaat bertugas dari sektor pelayanan 12. Dari sektor pelayanan 2. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PEG. Usaha dana tim kerja penggalangan dana mobil gereja. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa tim kerja penggalangan dana mobil gereja GPIB Jemaat Batra Kasih akan mengadakan aksi pencarian dana melalui penjualan barang pre-loved atau penjualan barang bekas berkualitas yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 waktu pukul 11 siang dan bertempat di GKP 2 lantai 1 GPIB Jemaat Batra Kasih. Demikian disampaikan, dimohon partisipasi dari seluruh warga jemaat dalam aksi pencarian dana guna menunjang kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Yang ketiga, bidang Infokom dan Litbang, rapat koordinasi. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 12 GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Juli 2022 waktu pukul 19.00 WITA bertempat di GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam rapat tersebut, dan penyampaian ini bersifat undangan. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari Kamis 7 Juli 2022 pukul 6 pagi di rumah Ibu Wungi Songko Pangande, usia 76 tahun dari sektor pelayanan 12. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Batra Kasih atas nama Ibu Marliani Mina dari GPIB Kanatojeng dan berdomisili di BTN Minasa Upa Blok AB 8 nomor 9. Terdaftar sebagai anggota jemaat sektor pelayanan 10. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga jemaat GPIB Batra Kasih. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 8 Juli 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, dan Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah, bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.